Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi menjelang siang. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda tercinta Habibana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sahabat sampai kepada kita selaku umat sampai akhir zaman. Rekan-rekan, Bapak Ibu guru beserta calon ketua OSIS dan peserta kegiatan debat calon ketua OSIS pada saat ini, kami ucapkan selamat buat para calon ketua OSIS yang akan bertanding dalam pesta demokrasi di SMP Jatiluhur. Semoga meskipun dengan segala keterbatasan kita melaksanakan debat yang rencananya kita akan tatap muka ya, yang rencananya kita akan langsung, tetapi berhubung kondisi di Kabupaten Purwakarta yang hampir semua kecamatan zona merah sehingga kita dilarang untuk mengadakan acara yang melibatkan banyak orang, sehingga dengan tidak mengurangi makna kegiatan ini, kegiatan debat calon ketua OSIS dilaksanakan secara daring, dan mudah-mudahan ini tetap bermakna dan mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk ke depan. Mudah-mudahan saya doakan semua calon ini untuk calon-calon pemimpin ke depannya ya. Indonesia Emas 2050 mungkin ini jadi pemimpin semua, kita doakan semua gitu ya. Amin. Supaya tidak mengurangi banyak waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, debat calon ketua OSIS periode 2022 dan 2023 kami buka. Dah, silahkan host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, dan visi misi serta program kerja 2 bulan pertama dari setiap pasangan-pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Kepada paslon nomor urut 1 dipersilahkan. Visi misi kami dan program kerja kami adalah, yang pertama, visi misi kami di sini menjadikan siswa-siswi SMPN 1 Jatiluhur sebagai pelajar yang disiplin, berakhlak mulia dan berprestasi. Dan misi kami di sini adalah mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, meningkatkan kegiatan ibadah dan belajar di sekolah, lebih mengaktifkan dan memajukan organisasi serta ekstrakurikuler di sekolah, dan yang terakhir mengirimkan peserta-peserta untuk mengikuti lomba. Dan program kerja kami di sini adalah budi pekerti. Program kerja di sini kami ada 2, yaitu budi pekerti dan kesehatan. Seperti itu. Selanjutnya untuk paslon kedua, persilahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Antoni Syakib Adrian dari kelas 8I, dan saya Nebintan Triosari dari kelas 8J. visi misi kami adalah visi menjadikan peserta didik yang religius, berjiwa sosial dan berwawasan yang luas. Misi kami adalah 1. Mengadakan kegiatan sosial dan keagamaan. 2. Mengadakan kegiatan yang memicu kreativitas siswa. Yang ketiga, meningkatkan daya baca di kalangan para siswa. Yang keempat, mengadakan kegiatan sosialisasi terhadap toleransi. Yang kelima, mengadakan kegiatan kebersihan secara berkala. Untuk program kerja 2 bulan pertama, yaitu mengadakan kegiatan membuat kerajinan dari bahan limbah di sekitar rumah. Dan yang kedua, karena mau bulan Ramadan, kita mau mengadakan yang berkaitan dengan keagamaan, yaitu mengadakan kegiatan mengaji secara virtual. Sudah, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada paslon ketiga, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Saputra dari kelas 8A. Saya Aurel Kenika Jenalis dari kelas 8C. Kami dari paslon nomor urut 3, calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Izin menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang telah kami buat. Visi kami adalah Menjadikan siswa-siswi SMP 1 Jatiluhur menjadi siswa yang lebih disiplin, kreatif, berakhlak mulia, dan peduli akan perkembangan teknologi. dan misi kami adalah 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa-siswi terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Melakukan sosialisasi tentang perkembangan teknologi. 3. Menumbuh kembangkan kreativitas, bakat, dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. 4. Mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab, dan saling menghargai antar warga sekolah. Dan program kerja kami adalah 1. Melakukan sosialisasi tentang perkembangan teknologi. 2. Menegaskan kembali tentang peraturan sekolah. 3. Mengadakan kegiatan kesenian dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas di siswa-siswi SMPN Negeri 1 Jatiluhur. Selanjutnya yaitu pertanyaan umum dari panelis kepada para paslon. Saya ulangi, panelis yang pertama adalah Pak Cucu Hermansyah SPD, panelis kedua Bu Setio Harini SPD, panelis ketiga Bu Artiarini SPD, panelis keempat Ria Asih Anwari. Ya, panelis diberi waktu selama 2 menit. Kepada panelis pertama, Pak Cucu Hermansyah SPD, tempat dan waktu dipersilakan. Oke, kedengaran semua calon. Ini yang pertama pertanyaan untuk paslon nomor 1 Delia dan Ranisa ya. Kan kita udah tahu ya nama OSIS itu organisasi siswa intrasekolah, gitu kan? Iya. Menurut Delia dan Ranisa, apa sih organisasi itu? Bisa dijelaskan dengan bahasa Ranisa sendiri? Maksudnya organisasi itu apa begitu Pak? Ya. Siap OSIS itu kan izin organisasi. Menurut Ranisa dan itu, organisasi itu apa sih? organisasi itu untuk berfungsi untuk melatih siswa dan siswi. Apa itu OSIS? Apa itu OSIS? Oh iya. Ya. Maaf. Iya, organisasinya itu sendiri ngerti apa itu organisasi enggak? Ya, ngerti. Ya, menurut itu organisasi itu apa sih? Menurut saya sendiri, fungsi organisasi itu untuk melatih siswa-siswi agar kayak bentar. Oke, udah sekarang ke calon 2. Saya ingin tahu tanggapan calon 2, Antoni dan Ane. Antoni dan Ane bisa memberikan jawaban apa itu organisasi, Antoni dan Ane? Izin menjawab. Organisasi menurut saya sendiri suatu kumpulan suatu kumpulan kelompok yang berada di sekolah atau luar sekolah. Menurut saya. Ini calon kedua ya, calon ketiga tuh Aurel. Mana Aurel? Silakan. Menurut Aurel itu apa itu? Organisasi itu. Ya, organisasi itu adalah sebuah kelompok yang diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan tanggung jawab siswa-siswi di sekolah masing-masing. Oke, makasih jawabannya semua. Ini hampir benar ya dengan bahasa sendiri. Tapi kalian kalau jadi pemimpin harus sering banyak baca ya. Jadi kan kalian calon ketua OSIS nih, organisasi siswa itu apa sih, harus tahu juga organisasi. Organisasi itu dari organon ya. Bahasa Yunaninya alat. Alat untuk apa? Alat untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Karena kita OSIS di sekolah gitu ya. Merupakan wadah tempat berkumpulnya orang untuk mencapai tujuan. Nah, di sekolah itu ada namanya OSIS organon. Apa? Ya, Miss. Jadi biar tahu dulu gitu ya. Mempunyai tujuan yang sama. Ya, untuk mencapai tujuannya itu digunakan alat.
kalau tidak ada organisasi, gimana ini anak-anak bisa mencapai tujuannya? Itu ya, itu. Saya satu lagi pertanyaan untuk semua aja ya. Siap, Pak. Oke, nih dengerin. Untuk Delia dan Ranisa. Delia dan Ranisa, jika kalian jadi ketua OSIS dan wakil, terus tidak bisa bertanggung jawab nih, melaksanakan tugas, apa tindakan kalian? Siap, izin menjawab. Yang pasti harus mengambil keputusan dulu yang tepat dan mengetahui dulu gitu. Jadi gini, maksudnya kan ini nanti kalau kepilih nih, nggak bisa bertanggung jawab, nggak bisa melaksanakan tugas gitu. Apa yang akan kalian lakukan? Misalkan dengan segala sesuatu, saya tidak berjalan nih organisasi, apa yang akan kalian lakukan? Ketika kita masih menjadi calon ketos dan waketos, seharusnya kita sudah mempersiapkan rasa bertanggung jawab yang benar-benar dan sungguh-sungguh sehingga ketika kita menjadi ketos atau waketos tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya tidak bertanggung jawab atas organisasi yang telah dijalani. Oke, terima kasih. Untuk calon nomor 2, Antoni dan Ane. Nih, pertanyaannya sama. Bagaimana kalau kalian waktu dipilih nanti tidak bisa bertanggung jawab nih, tidak bisa melaksanakan tugas, apa yang kalian lakukan? Yang paling pertama yang saya harus lakukan yaitu mengintrospeksi diri saya sendiri, di mana letak saya tidak bertanggung jawabnya. Yeah. Yang kedua, untuk lebih belajar bertanggung jawabnya. Lebih belajar. Iya, lebih belajar. Belajar lagi supaya kami lebih bertanggung jawab ke depan. Kalau misalkan pengurus yang lain menuntut Anda mundur, bagaimana? Untuk mundur? Nggak, yang biasa calon 2. Saya minta ke calon 2. Kalau misalkan pengurus lain minta nih ketua OSIS tidak bertanggung jawab nih, minta mundur. Apa yang kalian lakukan? Kalau untuk saya sendiri, sepertinya saya akan minta kepada anggota untuk yang pertama tentunya mengevaluasi riung kumpul dulu, di mana berkumpul dulu dan membahas tentang sikap tidak bertanggung jawab kami. Setelah itu kami bakal meminta maaf atas tindakan sikap kami yang tidak bertanggung jawab ini. Atas organisasi. Oke, terima kasih untuk calon kedua. Untuk calon ketiga nih. Oke, sebelumnya izin menjawab. Jadi hal yang akan kami lakukan itu, kan setiap kita melakukan sesuatu itu harus bertanggung jawab ya. Jadi sebelum kita dituntut kayak gitu, jadi kita harus persiapan terlebih dahulu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang sanggup untuk kita gitu. Jadi tidak di luar kemampuan kita. Ya. Gitu. Terus nanti kalau misalkan pengurus itu yang lain, anggota, wah ini nih nggak benar nih, minta mundur, apa yang akan dilakukan? Ya, jadi hal yang akan kami lakukan itu melakukan musyawarah dan menanyakan apa salah dari kita gitu. Kalau misalkan kita sudah tahu apa kesalahan dari kita bisa memperbaiki kesalahan kita. Ya. Oke. Untuk calon satu lagi Pak Risdian, satu lagi untuk calon nomor 1. Oke Pak, silakan boleh lanjut Pak. Nah, tadi saya belum menanyakan untuk calon nomor 1. Kalau misalkan dituntut nih, wah ini nggak benar nih ketua nih, udah mundur aja nih, nggak bertanggung jawab, gimana? Apa yang akan kalian lakukan? Siap izin jawab, yang pasti harus dimusyawarahin dulu gimana apa letak kesalahan kita gitu, gimana yang mana sih yang nggak bertanggung jawab gitu. Kalau misalkan ini masih bisa dipertanggungjawabkan, ya kita minta maaf gitu. Ya. Kalau nggak bertanggung jawab seperti itu. Oke, terima kasih. Pak Risdian, boleh saya mengulas ya? Siap, mangga Pak. Ya, untuk jawaban dari calon itu bagus ya. Saya bisa menilai dari semua calon gitu ya, bahwa memang ini semua cukup berkualitas gitu ya untuk dipilih gitu ya. Kenapa? Tadi saya menanyakan gimana kalau tidak bertanggung jawab dan anggota yang lain menuntut mundur. Jawabannya itu pertama bermusyawarah, minta dievaluasi, ditunjukkan kesalahannya, mungkin diperbaiki.
Tidak otoriter. Kalau yang otoriter ya udah yang jadi bagus. Jadi jawabannya sangat bagus sekali. Ini mencerminkan kualitas ketiga calon cukup mumpuni untuk dipilih ya. Cuman saya sarankan gitu ya. Kalau kita memimpin organisasi, jadi kita harus tahu lebih dalam organisasi itu. Contoh misalkan OSIS, kita mulai dari organisasi itu apa, OSIS itu apa, hubungannya dengan sekolah apa. Itu kalian pelajari sekarang banyak lah di Google gitu ya, atau kita browsing banyak lah untuk mengupdate pengetahuan kita tentang organisasi. Itu saja host dan Pak Risdian, terima kasih nih untuk ketiga calon, mantap, bagus, kembangkan jiwa demokrasinya. Jawabannya bagus-bagus ya. Jawabannya bagus-bagus untuk pertanyaan yang kedua. Memang begitulah pemimpin, jangan otoriter. Kita Indonesia itu punya slogan musyawarah untuk mufakat. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Terima kasih untuk semua calon, mudah-mudahan sukses dan mudah-mudahan semua ke depan jadi pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali. Bu Setio, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua calon, Ibu hanya ingin memberikan satu pertanyaan saja ya. Dalam sebuah organisasi ya, apa yang disebut dengan apa itu teamwork atau bekerja sama antara anggota dan kemudian pengurus dan seluruh yang ada dalam sebuah organisasi tersebut pasti mempunyai tujuan, visi, misi dan lain sebagainya yang sama. Oleh sebab itu, Ibu ingin dijelaskan sedikit saja teamwork seperti apa yang akan kalian tunjukkan ya ketika nanti sudah bukan menjabat, diamanai sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMPN Negeri 1 Jatiluhur. Terima kasih. Mangga paslon 1 dulu, mangga. Yang pasti kita bertanggung jawab dan bijaksana atas tugas atau perintah yang telah diberikan kepada kita. Iya, boleh. Iya, lanjut mungkin paslon 2A. Izin menjawab. Yang pertama itu lebih bertanggung jawab, terus serta bijak dalam mengambil keputusan. Serta lebih memperlihatkan kekompakan organisasi. Iya, bagus. Dan paslon 3. Ya, sebelumnya izin menjawab. Nah, jadi yang akan kami lakukan itu bertanggung jawab atas visi, misi, program kerja yang telah kami buat. Nah, cara untuk merealisasikan visi dan program kerja yang telah kita buat itu dengan cara melakukannya dengan bersama-sama gitu. Jadi kita melakukannya dengan gotong royong, dengan bersama-sama gitu. Ada yang mau ditambahkan tidak? Siap. Oke. Tidak. Siap. Anak-anak, bagus semua, jawabannya bagus semua. Sebuah teamwork ya. Selalu ada yang namanya ketua dan anggota. Setiap mengambil keputusan tadi sudah disinggung oleh Pak Cucu, selalu harus dimusyawarahkan. Tidak ada yang intinya saling menggantungkan, tidak. Tetapi sama-sama bekerja. Karena apa? Karena kita satu kesatuan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab itu kami sangat berharap sekali di angkatan kalian kali ini betul-betul adanya sebuah teamwork atau kerjasama yang baik. Tidak ada istilahnya lo gue tidak. Tadi dalam satu tujuan, satu kesamaan, semua adalah untuk mencapai kemajuan karena Ibu yakin bahwa visi misi kalian sangat-sangat bagus semuanya. Selamat untuk kalian, sukses untuk kalian. Dari Ibu itu ya. Panelis selanjutnya yaitu Bu Artiarini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk moderator, untuk waktunya, kesempatannya. Sederhana dari Ibu. Setiap orang kan ada kelebihan, ada kekurangan masing-masing ya. Menurut masing-masing kalian, apa kelebihan pasangan kalian dibandingkan dengan pasangan yang lain? Apa yang membuat kalian pede mencalonkan diri bahwa saya mampu membawa OSIS Penja lebih maju? Dan menurut kalian, apa kekurangan kalian? Sekian, terima kasih. Silakan Ibu pengen jawabnya dari yang paslon 3 dulu ya, dibalik ya. Silakan untuk paslon 3. Oke, jadi kelebihan kami di sini adalah yang satu, kelebihan kami dalam bidang teknologi. Jadi dengan kelebihan kami tersebut, kita bisa memajukan teknologi di SMPN Negeri 1 Jatiluhur.
dengan cara melakukan sosialisasi tentang perkembangan teknologi. Nah, mungkin dari Aura ada tambahan? Siap, tidak ada. Kekurangannya tidak ada kekurangan ya. Oke, lanjut ke paslon 1 ya. Silakan. Kalau izin menjawab, kalau kelebihan kami mungkin bisa bahasa karena di sini kandidat kita ada yang bisa berbahasa Inggris. Kalau kekurangannya Bingung ya, kekurangannya bingung. bingung Ibu. Tidak ada kekurangan. Ya, jangan dibilang, pokoknya mas sebutkan aja kelebihan kekurangan, nanti perbaiki bareng-bareng. Paslon 2 silakan lanjut. Siap, izin menjawab. Kelebihan kami yaitu dapat bekerja sama dengan sesama ya. Kalau kekurangan kami di sini kadang kurang fokus akan suatu hal. Jadi harus berkali-kali dibaca. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan lagi singkat aja ya. Lebih sulit menilai kelebihan diri sendiri atau kekurangan diri sendiri? Boleh paslon 2 dulu. Lebih sulit kelebihan sih, Ibu. Lebih sulit menilai kelebihan? Iya. Oke, paslon 1. Kalau saya kekurangan sih. Menurut saya kelebihan. Bagus. Bagus. Berbeda, bagus. Paslon 3. Kalau menurut saya kekurangan sih. Kalau menurut saya kekurangan. Oke, kekurangan. Oke ya. Ya, Bu. Silakan ulas Bu. Ya, terima kasih ya untuk seluruh paslon ya. Pasti akan beda-beda. Tadi ada yang bilang lebih sulit menilai kekurangan diri sendiri ya. Berarti selama ini kita hanya pede dengan kelebihan kita, tapi nggak pernah ngaca, nggak pernah introspeksi apa sih kekurangan kita, apa sih kelemahan kita dibanding orang lain, kenapa orang lain lebih unggul. Ya, nanti dalam satu tim, kita tuh kan ada yang karakternya begini, ada yang karakternya begitu. Kita tidak bisa samakan orang lain harus sama seperti kita. Nah, tapi bagaimana kita yang punya kelebihan ini merangkul mereka agar bisa seiring sejalan sama kita, mereka yang punya kelemahan itu. Nggak bisa kita samakan bahwa saya disiplin, saya harus masuk jam 7, dia juga harus masuk jam 7. Toh ternyata mungkin dia punya alasan yang lain. Mungkin kelemahannya apa, misal contohnya. Nah, kita nggak bisa samakan toh seperti itu, apalagi sebagai ketua dan wakil ketua OSIS ya. Kita nggak bisa ini, kita harus dengarkan apa pendapatnya, bagaimana cara kita merangkul mereka, bagaimana kelebihan dan kekurangan dalam satu tim, digabungkan, dirangkul menjadi satu untuk Spenja lebih maju lagi. Paham? Ya, paham ya? Jadi tidak ada saling tuding, Bu, karena si itu begitu, Pak, karena si itu begitu, Pak, karena si itu tukang ngaret, tidak. Tapi bagaimana caranya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS menyatukan mereka, merangkul mereka agar kita bisa sama-sama maju. Karena semua orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Bukan hanya saya punya kelebihan tapi tidak punya kekurangan, tidak mungkin. Pasti semua orang punya kekurangan. Jadi yang merasa yakin, merasa pede, punya kelebihan, jangan terlalu pede saya tidak punya kekurangan dan hanya orang lain yang punya kekurangan, tidak. Ya, paham ya sampai sini ya? Ya, paham. Oke, kita semua sama-sama maju untuk Spenja ya. Oke, tidak ada ego pribadi untuk maju ya. Oke ya, terima kasih untuk seluruh paslon, terima kasih moderator, host, dan Bapak Ibu yang lain. Silakan kembali ke moderator. Bicara selanjutnya yaitu penalis keempat yaitu Triasi Anwari. Kepada Triasi Anwari kita silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya, Tana. Hanya satu saja pertanyaan dari Teteh untuk semua paslon, yaitu bagaimana cara kalian untuk lebih memajukan dan meningkatkan OSIS SMPN 1 Jatiluhur? Apakah ada kegiatan yang kalian rencanakan? Kalau misalkan memajukan organisasi sih, Delia lihat sekarang tuh kan belum kayak ada yang disiplin seperti itu. Tapi kalau misalkan memajukan kayak organisasi, mungkin lebih disiplin lagi, lebih menghargai waktu gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita lagi kumpulan, kadang-kadang nggak ada yang masuk atau entah apa itu, jadi lebih solidaritas lagi lah. Tapi yang jawab, untuk memajukan dan organisasi OSIS, kita akan mengadakan suatu kegiatan yang membuat anggota OSIS tersendiri lebih kreatif dan lebih disiplin lagi, bertanggung jawab. Sebelumnya izin menjawab. Nah, kegiatan yang akan kami lakukan itu adalah melakukan sosialisasi tentang perkembangan teknologi.
atau mengadakan lomba kesenian dengan kreativitas siswa-siswi di SMPN Negeri 1 Jatiluhur. Terima kasih atas semua jawabannya. Saya serahkan kembali kepada Teh Hana. Baik, terima kasih. Tentu saja kita ke acara yang ke-6 dan itu sesi tanya jawab. Yang pertama tanya jawab antar paslon dan yang kedua tanya jawab hadirin dengan paslon. Itu tanya jawab antar paslon dipandu oleh Misi Ip. Untuk Misi Ip dan lampu dipersilakan. Terima kasih Teh Moderator Neng Hana. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pasangan paslon, kita ada tanya jawab. Tanya jawabnya nanti bisa dilihat dari kertas ini yang akan Ibu sampaikan. Nah, tiap paslon 1 belum tentu mendapatkan giliran bertanya nomor 1. Nah, ini ada juga tiga gulungan kertas dengan tali yang berbeda, ada yang pink panta, ada yang biru, dan ada yang coklat. Untuk paslon 1, pilih warna yang mana kitanya untuk mengetahui keberapa kalian dapat giliran bertanya. Yang biru, Miss. Yang biru. Oke, kita buka untuk paslon 1 yang biru ya. Giliran kalian bertanya adalah, kelihatan nggak nomornya? Nomor 2. Kedua ya. Oke. Sekarang tinggal ada coklat dan pink panta untuk paslon 2 dan 3. Silahkan paslon 2 pilih yang mana? Coklat, Miss. Coklat, Miss. Oke, kita lihat yang coklat paslon 2 mendapat giliran bertanya atau keberapa? Coklat ya. Bisa kelihatan nggak? Kurang Bu. Agak ke depan Bu, agak ke depan. Ke depan. 3 ya. Ya. Iya, 3. Jadi paslon kedua giliran bertanya nomor ketiga, paslon 1 bertanyanya yang kedua, giliran bertanyanya. Berarti ini tinggal 1 paslon yang 3 giliran pertama untuk bertanya. Oke. Paslon 3, paslon 2 yang ketiga, paslon 1 yang kedua ya. Paham ya? Oke. Sekarang untuk paslon 3. Paslon 3, Ibu punya ini lagi 3 gulungan. Ada gulungan pink sama warna coklat, ada gulungan coklat dan biru, ada gulungan warna pink dan biru. Pilih pertanyaan yang pita mana? Ada pink dengan coklat, ada coklat dengan biru, ada pink dengan biru. Untuk paslon 3. Pink dengan biru, Miss. Pink dengan biru ya ini ya. Oke, kita buka. Silakan paslon 3 memberikan pertanyaan sesuai dengan tema di sini kepada paslon 1. Terbaca tidak? 2 menit lagi ya. Ya, intoleransi. Iya, tentang intoleransi. Kemudian nanti setelah paslon 1 menjawab, tolong tanggapi oleh paslon 3 jawaban dari paslon 1. Itu ya, silahkan. Paslon 3. Ya, sebelumnya ingin bertanya kepada paslon nomor 1. Ya, jadi pertanyaannya itu adalah, apa yang dimaksud dengan intoleransi? Siap, izin menjawab. Yang dimaksud dengan intoleransi. Intoleransi itu kan kebalikan dari toleransi. Jadi, kalau intoleransi sama aja kita nggak menghargai agama lain dong, seperti itu. Ya. Silakan tanggapan dari paslon 3. Bagaimana jawaban dari paslon 1? Sudah. Mungkin dari wakil saya ada tambahan. Ya, tidak ada. Ya. Mungkin sudah aja. Oke, pengatur waktu gimana? Afif, sudah Masih selesai?
Berapa detik lagi? Sudah habis, Miss. Oke, lanjut ya. Ke paslon 2. Paslon 2 ini ada, ke paslon 1. Tinggal ada 2 gulungan, merah dengan coklat dan biru dengan coklat. Mana yang akan kalian pilih? Yang pink, Miss. Pink dengan coklat ya? Ya, ini pink ya. dengan coklat. Ya. Oke, kita buka untuk paslon 1. Silakan berarti bertanya ke paslon 2 tentang, nggak kelihatan? Nah, kelihatan nggak? Bullying. Bullying. Ya, mangga. Ya, minggu. Ayo paslon 1, waktu terus berjalan. Oke, pertanyaan kita untuk paslon nomor urut 2, apa itu bullying menurut kalian berdua? Bu. Silakan paslon 2, udah dikasih pertanyaannya. Iya, waktunya berjalan terus, silakan. Bullying menurut kami berdua suatu kekerasan, entah itu mental, kekerasan fisik, dan lainnya yang berdampak dengan mental seseorang. Sudah? Silakan paslon 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban paslon 2. Menurut saya ada sedikit tambahan. Bullying itu suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau berkelompok seperti itu. Untuk waktunya 1 menit lagi ya. Masih ada waktu selesai. 1 menit. Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Paslon 1. Sudah, Miss, tadi. Oke. Langsung saja ya ke berikutnya. Terima kasih. Ini tinggal paslon 2, hanya 1 gulungan lagi, tidak ada pilihan lain. Berarti ini yang kalian nanti tanyakan ke paslon 3. Bisa terbaca tidak? Oh. Pelecehan atau kekerasan seksual di sekolah. Ya, Miss. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, silakan paslon 2 untuk bertanya kepada paslon 3, waktu terus berjalan. Sebelumnya izin bertanya kepada paslon nomor 3, bagaimana kalian menyikapi teman kalian yang terkena pelecehan seksual di sekolah? Oke, jadi cara menyikapinya, ya pertama-tama kita ingin dulu orang yang korban tersebut yang terkena pelecehan seksual, lalu beberapa saat kemudian atau 1-2 jam kemudian saya akan menanyakan siapa yang telah melakukan pelecehan seksual tersebut. Tapi jikalau dia tidak mau memberitahu, kasih waktu 1-2 hari. Saat dia sudah memberitahu, lalu jika dia sudah memberitahu, kita akan melakukan tersebut ke guru BK, guru setempat. Paslon 3 cukup. Gimana tanggapan dari paslon 2 atas jawaban paslon 3? Untuk saya sendiri, jika teman saya terkena pelecehan seksual atau dia pasti panik atau takut, saya akan pasti nenangin dia. Jika sudah merasa tenang dan aman, saya akan bertanya pelan-pelan siapa yang telah melakukan pelecehan tersebut pada dia. Jika korban tidak ingin bercerita, saya akan bujuk perlahan-lahan karena cerita korban menurut saya penting untuk dilaporkan ke BK atau ke guru. Sudah? Ada 30 detik lagi ya. 30 detik lagi. Masih ada yang mau ditambahkan paslon 3 atau paslon 2? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanya jawab antar paslon sudah selesai dan jawabannya bisa diterima. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti akan menjadikan SMP kita yang terbaik. Terima kasih, moderator, kembali. Ya, itu tanya jawab hadirin dengan paslon. Untuk tanya jawab dari hadirin, hanya yang
kalau ada yang ini ya, jadi di waktu semuanya cuma 2 menit. Untuk hadirin yang akan bertanya itu ada kado cantiknya loh. Jadi silakan yang mau bertanya kepada paslon mulai dari sekarang. Bagaimana cara kalian mengatur organisasi itu? Kalau ada yang bandel atau gimana gitu? Paslon mana yang harus jawab, Kang Afif? Tahun 2. Kalau untuk mengatur suatu organisasi dan yang untuk mengurus yang bandel atau enggaknya, yang pasti ada alasan kenapa dia bisa seperti itu. Saya bakal bertanya kepada dia, kenapa kamu begini atau begitu. Setelah itu dievaluasi kalau apa yang bakal dilakukan selanjutnya dan juga dimusyawarahkan kepada anggota lainnya. Jawaban dari kita juga, kalau mengatur yang bandel kan Kang pertanyaannya tadi, maaf. Iya benar. Kalau misalkan mengatur yang bandel, yang pasti kita ditanya dulu gitu, kenapa kamu seperti ini? Karena kan dia kan udah jadi OSIS dong, yang pasti kamu kan contoh dari seluruh siswa gitu. Kalau kamu bandel, pasti nanti siswanya tersebut ikut-ikutan, seperti itu, akan mencontoh yang nggak benar, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hanya ingin bertanya gimana kalian akan karena kegiatan-kegiatan itu apa yang akan diprioritaskan berkaitan dengan kegiatan itu, ini maksud Ibu pembelajaran kalian ya, KBM kalian untuk mengikuti KBM, apa yang akan diprioritaskan KBM atau program-program kerja kalian gitu. Kalau menurut kami, yang pasti kita kalau misalkan nanti kepilih gitu jadi ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS, yang pasti kita akan membagi waktu untuk organisasi dan tugas sekolah seperti itu, Ibu. Ya. Siap ya, harus bisa membagi waktu. Gimana paslon 2? Sama seperti paslon 1, kita pasti membagi waktu juga. Jika tugasnya memang tidak dikejar deadline untuk hari itu, saya akan mendahulukan OSIS terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu. Pertanyaan aku, bila ada salah satu 6 inti angkatan kalian yang malas-malasan dan berniat untuk keluar dari OSIS, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mempertahankannya atau membiarkannya keluar begitu saja? Siap, izin menjawab. Kalau menurut Delia sendiri, kalau misalkan dari 6 inti kita ada yang malas-malasan, yang pasti dimusyawarahin dulu dari 6 inti tersebut. Dan ditanya tuh yang malasnya, kenapa kamu malas? Kan kamu itu contoh dari seluruh siswa, seperti itu. Nggak seharusnya malas-malasan dong, seperti itu, Bu. Teh. Gitu. Nah, pertanyaan aku lagi ya buat ini Pak Delia. Kalau misalkan 6 inti yang kamu tegur itu tidak terima dan tetap kekeh ya mau keluar, kamu mau gimana? Yang diizinkan keluar. Untuk waktu menjawab 1 menit lagi ya. Ya, izin menjawab, mengizinkannya keluar karena kalau misalnya sudah malah seperti itu, udah susah buat bertanggung jawab, udah gak ada lagi rasa bertanggung jawab dan malah gak baik dalam organisasinya. Silakan kepada paslon 3 ya. Oke. Jadi hal yang akan kami lakukan itu adalah menegur dia. Nah, menegur dia. Nah, jikalau dia malah makin males gitu atau kekeh banget pengen keluar, ini kita bicarakan kepada pembina hal apa yang harus kita lakukan ke depannya. Maksudnya gimana? Lapor ke pembina itu gimana? Maksudnya, sebelum kita laporkan ke pembina, kita tegur dulu orang tersebut. Lalu, jikalau dia malah makin malas-malesan atau kekeh pengen keluar dari organisasi OSIS, maka kita akan membicarakannya kepada pembina dan menanyakan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi langsung ke pembina. Kan udah nih ditegur sama kamu,
langsung ke pembina. Berarti nggak ada rundingan di organisasi dong, nggak ada diomongin sama admin dulu, sama anggota dulu atau gimana? Apa itu langsung keputusan kamu sendiri? Berarti itu kayak gitu kan? Apa mau gimana? Jelasin lagi. Oh ya, keputusan kami yang kedua itu melakukan musyawarah dan melakukan voting apa yang harus kita lakukan kepada 6 inti tersebut. Yang pertama, saya akan mempertanyakan kepada dia kenapa ingin keluar. Setelah itu kami pasti memusyawarahkan pada 6 inti. Jika sudah ada hasilnya, baru kami musyawarahkan pada anggota. Setelah itu, jika memang kekeh ingin keluar, saya pasti mempertahankannya karena sudah seharusnya dia bertanggung jawab. Sudah seharusnya dia bertanggung jawab akan tugas yang sudah diberi. Kasih jawabannya. Karena waktunya habis, jadi aku nggak bisa bertanya lagi. Kasih. Sama-sama, Teh. Sama-sama. Oh, satu lagi deh pertanyaan, boleh? Boleh. Oke, lanjut ya. Pertanyaannya untuk masing-masing orangnya ya, bukan untuk kelompoknya, tapi pengen dijawab sama waketos sama ketosnya gitu ya. Siapa sosok panutan kalian? Itu aja. Sama alasannya apa? Kalau panutan Delia, kalau di sekolah Tehana sama Apip, panutan Delia. Alasannya? Karena mereka berdua tuh pinter juga, pinter berbicara. Jadi Delia tuh kayak sebagai contoh gitu. Sebagai contoh Apip sama Tehana gitu. Pinter berbicara lah dalam berorganisasi. Oke, satu deh berarti. Kalau guru siapa? Boleh satu atau boleh satu atau dua guru? Kalau guru sih sebenarnya banyak, tapi Satu salah atau dua? satu aja. Kalau guru Delia, Butita sih, Butita. Oke, alasannya? Karena milih Butita tuh karena Butita kalau lagi belajar tuh kayak suka nggak serius-serius amat, suka dilucu-lucuin gitu loh. Jadi kitanya juga nggak ngantuk kalau ibunya ngejelasin gitu. Ada lagi nggak? Atau udah cukup? Udah cukup. Oke, waketosnya dong sekarang yang jawab. Oke, dari Ranisha sendiri, dari organisasi, kalau Ranisha Teh Tria. Menurut Ranisha, Teh Tria, aku lihatnya Teh Tria tuh sebagai sosok yang bertanggung jawab, memiliki keberanian yang bertanggung jawab, bijaksana, terus pintar mengambil keputusan, dan lain sebagainya. Kalau semisal guru, Bu Anti, karena Bu Anti wali kelas saya, dan Bu Anti itu orangnya tegas, kalau misalnya menerangkan di kelas itu jelas, dan tidak membuat murid di kelas berisik. Untuk paslon nomor 1 udah habis ya waktunya. Silakan dilanjutkan ke paslon nomor 2. Oke, paslon nomor 2 silakan. Siap izin menjawab. Kalau panutan dari guru yaitu Bu Rina Inggris karena tegas aja, orangnya tegas, terus juga kalau nerangin itu gampang nerapnya. Terus kalau dari organisasi Teh Hana sama Teh Tria. Alasannya soalnya tegas juga, pintar berbicara, mengambil keputusan juga sangat bagus ya. Itu saja dari saya. Oke, sekarang dari temannya, dari calon waketosnya, silakan, Anda. Kalau untuk saya, guru panutan Bu Rahma sama Bu Anti. Bu Rahma karena wali kelas, orangnya juga lebih mudah akrab, jadi suka ngajak bercanda, jadi kadang ada seriusnya, kadang ada bercandanya, jadi ke anaknya juga ngerasa nyaman. Kalau Bu Anti itu neranginnya, kalau si siswa tidak paham pasti diulang lagi gitu. Jadi lebih lebih nerap. Kalau untuk yang organisasi, kayaknya Teh Tria sama Teh Hana, public speaking-nya bagus, Anda suka, sama sikap tegasnya juga. Sudah itu saja. Oke, makasih. Lanjut ke paslon 3, silakan.
Nah, kalau dari gurunya itu Butin sama Pak Didin, dikarenakan kalau Butin itu cara penyampaiannya itu jelas dan tidak memakai cara keras atau cara galak ya. Jadi santai-santai aja cara mengajarnya. Untuk Pak Didin itu kurang lebih sama alasannya Pak Didin, yaitu cara penyampaiannya jelas dan cara penyampaiannya juga tidak terlalu tegas ya. Saya lebih suka kayak gitu. Di Aurel. Oke, kalau dari Aurel? Oke. Kalau dari saya, panutan gurunya itu Pak Cucu sama Bu Irma Agama PAI. Alasannya kalau Pak Cucu itu tegas. Tapi kalau buat Bu Irma itu lebih suka ke nggak ada tegasnya. Ada seriusnya tapi nggak terlalu serius gitu. Tanya jawab dengan penulis. Oh iya ya. Saya ulangi. Penulis pertama Pak Cucu Hermansyah SPD. Penulis kedua Bu Setio Harini SPD. Penulis ketiga Bu Nadia Rini SPD. Tia Asih Anwari. Ada Bapak Cucu Hermansyah SPD. Nggak jauh dong. Pertanyaan cuma satu, tapi peraturannya harus pilih paslon nomor berapa yang harus menjawab. Jadi hanya paslon itu saja yang menjawab. Boleh diperjelas? Jadi pada sesi ini ada tanya jawab lagi antara panelis dengan paslon, cuma satu pertanyaan saja dan dikhususkan hanya satu paslon yang dipilih oleh panelis tersebut untuk menjawabnya. Gitu. Saya mau nanya ke paslon nomor 2 nih. Kalau kepemimpinan ketua OSIS sebelumnya, menurut Antoni itu berhasil atau tidak memimpin OSIS SMP Negeri 1 Jatiluhur? Menurut Antoni berhasil, cuma kurang gimana ya? Kurang aktif. Alasannya menyebutkan tidak berhasil apa? Berhasil maksudnya. Ya, kan ada cumannya tadi. Cuman katanya kenapa alasannya? Menilai itu berhasil, alasannya apa? Kurang aktif aja. Iya, kan tadi berhasil, cuman kurang aktif. Disebutkan berhasil alasannya apa? Disebutkan kurang aktif alasannya apa gitu. Kalau berhasil baik itunya memimpin anggota-anggota itunya kayak bertanggung jawab, lebih bertanggung jawab. Cumannya apa alasannya? Nggak terlalu aktif tapi kadang-kadang itu juga. Ya, udah itu aja sih, saya nanya aja ke Antoni. Antoni nama lengkapnya siapa? Antoni Syakif Adrian, Pak. Antoni Syakif Adrian. Andrian, artinya apa? Arti namanya? Nggak tahu. Nanti tanya ke Mama ya, kan yang ngasih nama itu orang tua ya, Bapak dan Ibu. Nanti tanya kenapa dikasih nama Antoni Syakif apa gitu, kenapa? Jadi biar tahu kan nama itu doa. Saya cuma nanya itu aja udah. Atau browsing Antoni itu apa, Syakif itu apa gitu, biar kita bisa menjelaskan. Segala sesuatu itu ada makna ya. Itu untuk yang lain juga sama sih. Terima kasih Arisdian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya yaitu Besetio Harini SPD. Terima kasih waktunya. Saya ingin menanya ke paslon 3. Dari semua visi ini, semua kan banyak, visinya banyak tuh. Satu yang ditunjukkan atau satu jadi brandingnya apa gitu loh. Ya, jadi satu yang kami tonjolkan itu adalah peduli akan perkembangan teknologi. Nah, caranya dengan melakukan sosialisasi tentang perkembangan teknologi. Lebih spesifik. Seperti apa perkembangan teknologi, seperti apa? Apakah pelatihan kah ataukah seperti apa? Ya, perkembangan teknologi itu kan banyak ya. Contohnya seperti tentang penyebaran hoax atau tentang cyberbullying. Nah, maka dari itu kami akan melakukan edukasi tentang tersebut. Ya. Terima kasih, Ya. Sama-sama, Bu.
Panelis ketiga, Bu Atria Raini, SPD, dipersilahkan. Makasih ya Teh Hana. Untuk paslon 1 pertanyaannya untuk 2 bulan pertama kan programnya salah satunya budi pekerti ya. Nah, ya, oke. Di masa daring ini, menurut kalian bagaimana pelaksanaan program tersebut khususnya untuk anggota OSIS sendiri dan umumnya untuk seluruh anggota SPENJA, seluruh siswa SPENJA? Kan masa daringnya sekarang ya, seperti apa realnya? Mangga. Siap izin menjawab. Kalau kan tadi program kerja sama 2 bulan itu kan ada yang budi pekerti. Kita budi pekerti dari misalkan daring tadi kalau budi pekerti dari siswa-siswanya mengerjakan tugas dari gurunya untuk di rumah dikerjakan seperti itu. Sendiri budi pekerti itu apa emang ya? Budi pekerti itu menurut saya sendiri kayak seperti kamu jawab aja. Untuk waktu 1 menit lagi ya. Bertanggung jawab kamu aja. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nggak apa-apa, sok jawab aja. Udah. Pandangan kalian saja, pendapat kalian saja. Gitu, cukup? Ya, cukup Ibu. Oke, terima kasih paslon 1. Kembali ke moderator, Mangga. Untuk selanjutnya ke penalis 4, Dr. Triasi Anwari, dipersilahkan. Terima kasih Teh Hana. Saya mau bertanya ke paslon ke nomor 3. Bagaimana tanggapan kalian berdua dengan kinerja OSIS sebelumnya, yaitu kinerja OSIS Angkatan Teteh? Ya. Paslon nomor 3, mohon dijawab. Ya. Ya, jadi sebelumnya izin menjawab. Menurut saya sih udah bagus, tapi hanya rada kurang memuaskan ya, karena OSIS sekarang itu ada kayak agak kurang tegas sedikit gitu ya. Itu masukan dari kami. Maksudnya kurang tegas itu bukan lainnya ya, tapi menurut saya kurang tegas itu dari ketua OSIS-nya ya. Jadi kalau misalnya kesimpulan tuh ada kurang tegas gitu. Itu masukan saya tuh biar lebih tegas lagi. Barangkali ada nggak tambahan ya? Oh buat iya. guru ya? Boleh ya, Bu Dede ya? Boleh nggak moderator? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari guru PAI. Cuma mau tanya saja ya paslon ya. Minta ke semua paslon aja, dari paslon 1 dulu, terus kemudian kedua, terus kemudian ketiga. Depannya untuk bidang keagamaan kira-kira apa yang mau ditunjukkan gitu. Mungkin itu aja ya. Ya paslon ya. Paslon 1 dulu ya, terus 2, terus 3. Terima kasih. Siap izin jawab. Dalam bidang keagamaan yang kita tunjukkan nanti mungkin pengennya kalau misalkan nanti 100% udah kembali lagi, udah normal, pengen mengadakan kayak ya sholat seperti itu. Sholat contohnya sholat duha atau baca Al-Quran, baca Yasin, seperti itu Ibu. Siap izin menjawab, karena sekarang online, kami inginnya sih mengadakan kegiatan keagamaan setiap hari Jumat secara daring. Jika offline-nya saya mengadakan kegiatan lebih seperti sholat duha tadi, benar, sama lomba-lomba azan kayak begitu sih. Paslon 3. Ya, mungkin yang akan kami lakukan itu adalah melakukan lomba tentang keagamaan, contohnya lomba azan, ceramah, kaligrafi, dan lain-lain. Dan juga melakukan kegiatan yasinan di beberapa hari tertentu. Ya. Ya, nggak ada lagi. Tanya. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, kembali ke host silahkan. Sebelum ditutup, mau selfie dulu dong, mau di screenshot, dipoto bersama dulu gitu ya. Boleh diaktifkan wajahnya, on cam dulu semuanya. Oke, formal dulu. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekarang bergaya. Boleh gaya apa saja bebas. 1, 2, 3. Oke, boleh bergaya paslonnya masing-masing, boleh, siap. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih kepada semua yang telah hadir di acara Zoom Meet kali ini. Semoga acara-acara kedepannya juga lancar gitu ya. Dan selamat kepada semua calon ketua OSIS dan wakil ketua, kalian semuanya terbaik gitu ya. Mudah-mudahan hari Kamis acaranya juga berlangsung dengan lancar gitu ya. Oke, gitu aja. Makasih semuanya untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Makasih. Izin keluar. Keluar. Ya, silakan. Keluar.